Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Winnie Amelia. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bahas mengenai cara isi info pajak YouTube Amerika Serikat di Google AdSense terbaru 2024. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum update atau mengisi kembali informasi pajak terbaru, silakan simak video ini sampai habis ya, karena di sini aku akan jelaskan untuk cara pengisiannya secara lengkap. Nah, jadi teman-teman, kenapa kita itu harus melakukan pengisian informasi pajak Amerika Serikat? Karena jika kita tidak isi info pajak ini, maka seluruh penghasilan teman-teman, baik itu dari luar negeri maupun dari Indonesia, akan dipotong sebesar 24% teman-teman. Sementara jika teman-teman melakukan pengisian info pajak, maka yang dipotong hanya penghasilan dari Amerika saja. Itu pun yang dipotong mulai dari 10-30%. Oke, jadi langsung saja ya teman-teman, tanpa berlama-lama kita masuk untuk cara melakukan pengisian informasi pajaknya. Nah, untuk melakukan pengisian informasi pajak ini, langkah awal silahkan kalian bisa masuk dulu di akun Google AdSense kalian masing-masing, atau kalian bisa langsung klik di bagian email yang kalian terima. Yang di bagian ini teman-teman klik kirim dokumen pajak saya. Kalian juga bisa melalui aplikasi YouTube Studio ya, karena di situ juga ada notifikasi yang masuk untuk pemberitahuan pembaruan pajak ini. Nah, kalau aku sendiri akan masuk di bagian email ya teman-teman, klik kirim dokumen pajak saya. Nah, jika sudah di bagian login ke Google AdSense kita klik. Kita tunggu ya teman-teman sampai kita masuk ke beranda Google AdSense-nya. Nah, nanti teman-teman, jika kalian ada notifikasi di bagian ini, langsung saja klik notifikasinya ya untuk pembaruan info pajaknya. Karena aku tidak dapat notifikasi, jadi kita kliknya di bagian yang garis 3 pojok kiri atas, lalu kita scroll ke bagian bawah dan pilih di menu pembayaran. Lanjut, klik info pembayaran. Nah, di halaman ini nanti teman-teman langsung saja scroll ke bagian bawah ya, dan klik di bagian kelola setelan. Lalu di halaman berikutnya lagi, kalian cari di bagian info pajak Amerika Serikat. Klik yang tanda pensilnya. Nah, lalu kita klik kelola info pajak. Oke, di bagian ini kita langsung saja masuk di bagian yang tampilkan dokumen dan detail pajaknya, teman-teman. Nah, ini dia, nanti di sini akan tercantum ya teman-teman. Untuk punya aku sendiri di sini dikirim 18 Maret 2021 dan masa berlakunya habis pada tanggal 31 Desember 2024. Nah, jadi di sini langsung aja kita klik di bagian kirim formulir baru. Lalu berikutnya kita klik lagi di bagian mulai formulir baru. Nah, di sini tertulis teman-teman sebelum memulai di sini untuk perkiraan waktunya yaitu 15-20 menit. Dan di sini kita langsung aja klik mulai formulir. Nah, di sini kita login dulu ya teman-teman, masukkan untuk kata sandi email yang terdaftar di Google AdSense-nya. Oke, jika sudah, kita langsung saja untuk melakukan pengisian info pajak yang pertama. Apa jenis akunnya? Kita pilih yang perorangan. Jika sudah, kita klik berikutnya. Lalu kita scroll di bagian apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat, kita klik tidak. Lalu kita klik berikutnya. Dan di sini pilih jenis formulir pajak, kita pilih W8BEN yang ini teman-teman. Langsung kita klik mulai formulir W8B-nya. Kita tunggu lagi di sini untuk berikutnya. Nah, di halaman berikutnya pada formulir pajak W8B ini, di bagian namanya sudah otomatis tercantum ya teman-teman. Kemudian di bagian yang negara atau wilayah kenegaraannya, jangan lupa kita pilih dulu Indonesia ya, kita cari teman-teman di sini. Indonesia. Oke, ini dia. Jika sudah, kita scroll ke bagian bawah dan di bagian nomor identifikasi wajib pajak, di bagian TIN asing ini silahkan teman-teman isi untuk nomor NPWP yang kalian miliki. Oke, kalau udah, kita langsung saja klik di bagian berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk step kedua yaitu di bagian alamat. Silahkan isi teman-teman pilih dulu untuk negara Indonesia dan isi alamat, kota, provinsi, kode pos, dan yang lainnya ya. Nah, di sini aku akan lakukan pengisian alamatnya dulu. Oke, di sini aku udah isi untuk alamatnya, jadi kita lanjut klik berikutnya.
Lalu berikutnya kita masuk di bagian step ketiga, yaitu perjanjian pajak. Di sini nanti teman-teman checklist di bagian iya. Nah, seperti ini. Jika sudah, checklist penduduk negara berikut sebagai dinyatakan, kita pilih negara Indonesia, teman-teman. Kita cari dulu untuk Indonesia. Oke, ini dia. Jika sudah seperti ini, kita scroll lagi di bagian bawah, dan di bagian ini kita checklist dulu ya teman-teman, royalti, hak cipta, dan yang lainnya. Kemudian di sini untuk pasalnya sudah ada otomatis, dan di bagian tarif pemotongan pajak pilih yang paling terendah ya, yaitu 10%. Kalau udah, kita checklist lagi di bagian ini. Lanjut teman-teman, kita checklist lagi layanan atau pendapatan bisnis lainnya. Kita masukkan lagi pasalnya. Tarif pemotongannya kita pilih 0% ya. Kalau udah, kita checklist lagi di sini. Lalu kita checklist kembali teman-teman di bagian royalti film dan TV. Masukkan kembali untuk pasal dan ayat. Tarif pemotongan kita pilih 10%. Pokoknya pilih yang paling terendah ya. Kalau udah, di bagian alasan yang memenuhi persyaratan pasal perjanjian kita checklist lagi. Dan kita klik di menu berikutnya. Oke teman-teman, lanjut kita masuk ke step bagian keempat, yaitu aktivitas dan layanan yang dilakukan di Amerika Serikat. Kita pilih tidak, lalu checklist di bagian saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan bla bla bla, kemudian kita klik lagi di menu berikutnya. Oke, di sini nanti teman-teman silahkan bisa baca kembali di bagian perjanjian pengiriman secara elektronik, karena di sini pengirimannya secara elektronik ya teman-teman. Kalau kalian mau pilih yang terima dokumen melalui surat juga bisa, tapi aku pilih yang pengiriman secara elektronik. Nah, kalau udah dibaca semuanya sampai ke bagian bawah, kita lanjut klik di bagian saya menyetujui pengiriman tanpa kertas. Kemudian kita klik berikutnya lagi. Nah, di sini untuk step yang kelima pelaporan pajak sudah selesai, kemudian masuk di bagian step ke-6 pratinjau dokumen. Nah, di bagian ini nanti teman-teman silahkan checklist di bagian saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Kita lanjut klik berikutnya. Kita masuk di step bagian 7 teman-teman, konfirmasikan dan tanda tangani. Nah, jadi di bagian ini kita checklist ya teman-teman, di bawah ancaman pidana atas keterangan palsu ya saya menyatakan bahwa, kemudian kita scroll ke bagian bawah lagi. Lalu di bagian affidavit ini kita skip saja, langsung kita scroll lagi ke bagian bawah. Lalu di bagian apakah Anda mengonfirmasi bahwa Anda adalah pemilik manfaat yang disebutkan, kita pilih iya, saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak. Checklist ya teman-teman, kita pilih. Nah, nanti di bagian paling bawah teman-teman akan melihat untuk nama lengkap resmi. Di sini sudah tertera. Kalau udah, kita klik kirim ya. Nah, kita tunggu teman-teman ya untuk halaman berikutnya seperti apa. Oke, ini dia teman-teman ya, setelah kita sudah mengklik tombol selesai, di sini kita di halaman berikutnya mendapatkan informasi seperti ini. Info pajak Anda telah diterima. Statusnya disetujui, dikirim pada tanggal 17 September 2024 dan di sini masa berlaku habis pada 31 Desember 2027. Nah, lalu secara otomatis kita langsung dapat notifikasi via email seperti ini ya teman-teman dari AdSense, informasi pajak Anda disetujui. Nah, oke teman-teman, jadi caranya kayak gitu ya. Misalkan nanti ada yang masih kurang paham, silahkan bisa tanyakan saja pertanyaannya di kolom komentar, dan videonya aku akhiri dulu. Semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.